tentang surah Al-Kafirun dan Al-Bayyinah. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu materi tentang surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun merupakan surah ke-109 dalam Al-Quran, terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Berikut arti dan keutamaan dari surat Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun memiliki arti orang-orang kafir, yakni orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Surah ini berisi tentang perbedaan secara jelas antara keislaman dengan kekufaran. Berikut surah Al-Kafirun lengkap dengan artinya. Yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Yang kedua, la a'budu ma ta'budun, artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang ketiga, wala antum abidu nama a'bud, artinya dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Yang keempat, wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yang kelima, wala antum abidu nama a'bud, artinya dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Yang keenam, lakum dinukum waliyadin, artinya untukku agamaku, untukmu agamamu. Surah Al-Kafirun menjelaskan bagaimana Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan secara tegas tentang ajaran Islam, bahwa katakanlah kepada kaum musyrik yang datang kepadamu dan mengusulkan kompromi bahwa aku sekarang hingga masa datang tidak akan menyembah apa yang sedang kamu sembah, dan tidak juga kamu akan menyembah penyembah apa yang sedang aku sembah. Di ayat selanjutnya menjelaskan bahwa aku tidak pernah menjadi penyembah dengan cara menyembahkan kamu, dan kamu tidak akan menjadi penyembah-penyembah dengan cara menyembahku. Di ayat terakhir menjelaskan mengenai bagi kamu secara khusus agama kamu. Agama itu tidak menyentuhku sedikit pun. Kamu bebas mengamalkan sesuai kepercayaan kamu dan harus mempertanggungjawabkan, dan bagi kamu secara khusus agamaku, aku bersedia mempertanggungjawabkannya serta menerima ganjarannya dari Allah SWT. Keutamaan dari surat Al-Kafirun ini adalah menjadi surah yang sering dibaca Nabi ketika melaksanakan sholat dan rakaat setelah tawaf. Surah Al-Kafirun ini dibaca dengan surah Al-Ikhlas, dan kedua surah tersebut juga dibaca oleh Nabi ketika melakukan sholat sunnah fajar. Kandungan surat Al-Kafirun tentang toleransi. Isi kandungan Quran surat Al-Kafirun ayat 1-5. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang pentingnya toleransi dalam hal agama adalah ayat-ayat pada Quran surat Al-Kafirun. Surat ini membahas tentang orang-orang kafir yang tidak dipaksakan untuk memeluk agama Islam. Urusan agama adalah urusan masing-masing pribadi. Rasulullah tidak pernah memaksa orang-orang untuk memeluk agama Islam. Bahkan Rasulullah sangat baik dengan kaum non-muslim yang ada di Mekah. Berikut ini isi kandungan surat Al-Kafirun ayat 1-5. Yang pertama, isi kandungan yang pertama yaitu batas-batas toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Yang kedua, isi kandungan Quran surat Al-Kafirun. Yang kedua adalah kita sebagai umat Islam tidak boleh mencampur adukan masalah akidah dan ibadah. Yang ketiga, tata cara beribadah dalam Islam adalah seperti yang telah dicontohkan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, toleransi hanya digunakan dalam bidang sosial kemasyarakatan atau hubungan antara umat manusia. Yang kelima, kebebasan bagi siapapun untuk memeluk agama apapun yang sudah menjadi keyakinannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Terry Ulandari.
Baiklah, perkenalkan nama saya Teri Wulandari. Saya menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang kandungan surah Al-Bayyinah tentang toleransi. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah merupakan surat ke-98 di dalam Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang lokasi penurunannya surat ini. Ibnu Atiyah mengatakan bahwa surat ini tergolong surat Makkiyah dan diturunkan di Mekah. Sedangkan Al-Qurtubi mengatakan bahwa surat ini tergolong surat Madaniyah dan diturunkan di Madinah. Akan tetapi pakar tafsir Muhammad Quraish Shihab menduga surah Al-Bayyinah diturunkan di Madinah, sebab uraian surat tersebut tentang ahli kitab dan sikap mereka yang tegas terhadap ajaran Rasulullah SAW. Surah Al-Bayyinah pun diturunkan sesudah surah Al-Talaq, sebelum surah Al-Hasyr. Menurut Quraish Shihab, surat ini diturunkan sekitar tahun ketiga atau awal keempat tahun Hijriah. Makna surah Al-Bayyinah seperti dikutip dari buku Juz Amal Lengkap bergambar 3 bahasa karya Puspaswara dan Abu Fahya, yakni ajaran Rasulullah adalah ajaran yang benar. Karena itu agama yang dibawanya adalah agama yang lurus yang mencakup pokok-pokok ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Dalam surah Al-Bayyinah pun terdapat pernyataan ahli kitab dan orang-orang musyrik bahwa mereka akan tetap berada di dalam agama mereka sampai Nabi yang dijanjikan oleh Tuhan akan datang. Namun setelah Nabi Muhammad SAW, mereka tetap pada keyakinan mereka terpecah-pecah dan ada yang beriman, ada pun yang tidak. Padahal sifat Nabi Muhammad SAW sesuai dengan sifat-sifat yang mereka kenal di dalam kitab-kitab mereka dan membawa ajaran yang benar, yaitu tentang ikhlas dalam beribadah, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Surah Al-Bayyinah pun terdiri dari 8 ayat yang bisa kalian baca di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah kandungan surah Al-Bayyinah tentang toleransi. Toleransi merupakan sebuah kondisi yang memperbolehkan adanya kebebasan, namun ia tetap memperlihatkan sikap tidak setuju yang tersembunyi pada sebuah kondisi di mana kebebasan yang diperbolehkan bersifat terbatas dan bersyarat. Adanya kaum kafir dan ahlul kitab yang tidak mau meninggalkan agama mereka sebelum datang bukti yang nyata tentang agama Islam, akan tetapi Islam tetap memberikan kebebasan kepada mereka untuk tetap meyakini agama mereka sebelum bukti nyata itu datang. Namun setelah bukti nyata itu datang, mereka pun tetap tidak mau mempercayainya. Meskipun mereka sudah tahu tanda-tanda tentang akan diturunkannya Nabi yang membawa risalah dan bukti-bukti nyata untuk membawa mereka kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran agama Islam. Isi kandungan surah Al-Bayyinah, isi pokoknya diantaranya mengenai pernyataan ahli kitab dan orang-orang kafir atau musyrik bahwa mereka akan tetap dalam agamanya masing-masing sampai datang Nabi yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Setelah Nabi Muhammad SAW datang, mereka terpecah belah, ada yang beriman, ada juga yang tidak. Padahal Nabi yang datang itu sifat-sifatnya sesuai dengan sifat yang mereka kenal, yang membawa ajaran agama yang benar, yaitu tentang ikhlas dalam beribadah, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Kandungan surah Al-Bayyinah tentang toleransi. Pada ayat pertama mengandung artian bahwa kaum kafir dan ahlul kitab tidak mau meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan yang dimaksud dengan orang-orang musyrik adalah para penyembah berhala dan api, baik dari masyarakat Arab maupun non-Arab. Mujahid mengatakan bahwa mereka mungkafina, tidak mau meninggalkan, artinya mereka tidak akan berhenti sehingga mereka akan tampak jelas di hadapan mereka bukti yang nyata. Makna pada ayat kedua dan ketiga, Allah menegaskan kembali kepada mereka ucapan bahwa bukti nyata yang mereka harapkan dan siapa yang mereka nantikan adalah seorang Rasul yang merupakan utusan Allah yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang disucikan dari segala najis, kekotoran imaterial seperti syirik dan dosa yang di dalamnya. Terdapat kitab-kitab yakni ketetapan hukum yang sangat lurus yang menjadi pedoman bagi kebahagiaan hidup pribadi dan masyarakat dunia akhirat. Ayat kedua dan ketiga juga mengacu pada surah An-Nisa ayat 174 bahwa Allah telah mendatangkan bukti nyata kebenaran dengan diturunkannya Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat dengan mendatangkan keutamaan rasio yang tersirat dalam seruan, hai sekalian manusia. Maka seruan itu diserukan kepada orang-orang yang mengingkari kebenaran. Mereka berasal dari orang musyrik yang membantah ketuhanan dan kerasulan. Saya sampaikan kesimpulan dalam
dalam hal ini dalam dua surat tersebut, surah Al-Kafirun dan surah Al-Bayyinah, Rasulullah memberikan kebebasan kepada semua orang untuk memeluk ajaran apa yang mereka yakini. Akan tetapi ajaran benar adalah ajaran agama Islam. Urusan agama dan urusan apapun yang mereka yakini adalah urusan mereka masing-masing kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang pernah saya dengar, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jangan mencampuri urusan agama orang lain, sebaiknya lebih menguatkan dan lebih mendalami agama yang ada pada diri kita sendiri. Sekian dari kelompok 2, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 2, saya Muhammad Alamin serta rekan saya Terry Ulandari. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.